Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang menjadi pelayan restoran, episode 15. Dika dan Citra yang saat itu, masih terus membahas mengenai postingan yang dibagikan Pak Thohir. Terlihat jelas, raut wajah Dika memerah karena menahan emosi. Ditambah lagi dengan hasutan-hasutan dari Citra, makin membuat emosi Dika makin meluap. Lalu terdengar, Dika berkata, "Pokoknya, besok adalah hari pertama dan terakhir tuh anak kerja di restoran ini," ucap Dika. Lalu terdengar, Citra berkata, "Maksud kamu mau mecat Aditya ya?" "Iya, dia mau aku pecat. Kamu tahu sendiri kan Cit, aku tuh udah lama coba dekatin Cindy, tapi enggak pernah dianggap sama dia. Ternyata penyebabnya si pelayan ini," ucap Dika. Mendengar ucapan Dika, Citra langsung bergumam dalam hati. "Aduh, kalau Aditya sampai dipecat, hilang sudah kesempatan aku buat dekatin dia. Aku harus cari cara nih, biar Dika enggak jadi melaksanakan niatnya." Lalu terdengar, Citra pun berkata, "Enak di dia dong Dik," ucap Citra, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Mendingan jangan dipecat, biarin aja dia kerja di sini, entar kita kerjain dianya, hitung-hitung, buat ngurangin sakit hati kamu," ucap Citra. Mendengar ucapan Citra, Dika pun berkata, "Sepertinya, boleh juga tuh ide kamu," ucap Dika. "Yes, akhirnya Aditya enggak jadi dipecat. Kan kalau Dika kerjain Aditya, aku bisa pura-pura belain dia, biar bisa lebih dekat dengan Aditya. Hitung-hitung, mancing di dalam periuk," gumam Citra saat itu. "Waduh guys, penulisnya mulai ngawur nih, mana ada orang mancing dalam periuk." Sementara itu, Aditya yang saat itu sedang mencari kontrakan. Terlihat saat itu, Aditya bertanya pada seorang warga yang kebetulan berpapasan dengannya. "Maaf Pak, saya mau numpang tanya. Ada enggak kontrakan di sekitar sini?" ucap Aditya. "Oh ada Mas," jawab si warga, dan kembali berkata, "Masnya lurus aja, entar ada perempatan Masnya belok kiri, rumah ketiga dari perempatan itu, cat rumahnya warna orange," ucap si warga. "Oh ya makasih ya Pak," jawab Aditya. "Iya Mas sama-sama," ucap warga tersebut. Lalu Aditya pun kembali melanjutkan langkahnya ke arah yang ditunjukkan warga tadi. Tak berapa lama kemudian, Aditya pun telah sampai di rumah yang dimaksud oleh warga tadi. Namun saat itu, terlihat 4 pria sedang berada di rumah tersebut. 2 orang di antaranya berpostur tinggi besar, sedang mengeluarkan dengan paksa barang-barang dari salah satu rumah kontrakan itu. Terlihat pula saat itu, 2 orang pria lainnya, seperti sedang melakukan negosiasi. Lalu Aditya pun segera melangkah menghampiri kedua orang itu, dan berkata, "Ini ada apa ya Pak?" ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, spontan kedua orang itu pun langsung melihat ke arahnya. Lalu terdengar, salah satu pria yang diketahui, bernama Pak Jaja si pemilik kontrakan itu, ia pun berkata, "Kenapa nanya-nanya, ini bukan urusan kamu, atau kamu mau belain mereka?" ucap Pak Jaja, lalu kembali berkata, "Kamu lihat tuh, apa ada warga sini yang belain mereka?" ucap Pak Jaja saat itu. Mendengar ucapan Pak Jaja, Aditya pun melihat ke arah warga yang saat itu sedang menyaksikan ulah anak buah Pak Jaja yang sedang mengeluarkan barang dari salah satu kontrakan miliknya. Tiba-tiba, dari dalam kontrakan itu keluar seorang gadis berparas cantik, datang menghampiri Pak Jaja. Lalu terdengar, si gadis yang diketahui bernama Erin berkata, "Pak Jaja, tolong kasih saya waktu 1 minggu untuk membayar uang kontrakan. Enak aja minta waktu, kamu kan tahu sendiri.
Kamu tuh udah nunggak sebulan, masih aja minta keringanan. Lagian, kontrakan ini, mau saya jual sama Pak Arman, dan beliau siap membayar, jika kontrakan ini sudah dikosongkan, ucap Pak Jaja. Mendengar ucapan Pak Jaja, Erin pun berkata, "Tolonglah Pak, sekarang ibuku sedang sakit. Setidaknya, Bapak biarkan dulu saya tinggal di sini, sampai ibu saya sembuh. Setelah itu saya janji, tanpa Pak Jaja suruh pun, saya akan membayar uang kontrakan, dan keluar dari kontrakan ini," ucap Erin. Lalu, Pak Jaja pun berkata, "Ya udah, kalau gitu, kamu tanya aja sama Pak Arman. Kalau dia setuju, kamu boleh tetap tinggal di sini, sampai ibu kamu sembuh." Mendengar ucapan Pak Jaja, tiba-tiba, Pak Arman berkata, "Saya tidak setuju," ucap Pak Arman, dan kembali berkata pada Jaja, "Ingat ya Pak Jaja, saya tidak akan membayar jika kontrakan ini belum dikosongkan." Aditya yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka, ia pun berkata, "Iya Pak, tolong biarkan dia tinggal di sini untuk sementara. Apa Bapak enggak kasihan dengan ibunya yang sedang sakit?" Lalu terdengar, Pak Jaja berkata, Anak muda, saya kan udah bilang, enggak usah ikut campur, yang bukan urusan kamu." Saat mendengar ucapan Pak Jaja, terlihat saat itu, Aditya tersenyum lalu berkata, "Saya enggak niat untuk ikut campur Pak. Saya hanya membantu Mbaknya, bicara dengan Bapak," sahut Aditya. "Ya udah, kalau memang kamu niat bantuin si Erin ini, kamu beli aja rumah kontrakan ini. Dengan begitu, kamu bisa nyuruh mereka tinggal sesuka hati kamu," ucap Pak Jaja. Tiba-tiba terdengar, Aditya berkata, "Memangnya, kontrakan ini, mau dijual berapa ya?" Mendengar ucapan Aditya, Pak Jaja pun terdiam dan tak berkata apa-apa. Saat itu pula, Pak Jaja pun bergumam dalam hati, "Sepertinya, anak muda ini, anak orang kaya deh. Pakaiannya sih, memang biasa-biasa aja," gumam Pak Jaja. Lalu terdengar, Pak Jaja berkata, "Anak muda, siapa nama kamu?" "Nama saya Aditya Pak," ucap Aditya. Lalu Pak Jaja pun kembali berkata, "Kamu udah kerja, atau gimana?" tanya Pak Jaja. Saat itu, Pak Jaja ingin mencari tahu tentang Aditya, apakah betul anak orang kaya seperti yang ia pikirkan. Mendapat pertanyaan seperti itu, Aditya pun berkata, "Alhamdulillah Pak, saya baru saja diterima kerja di restoran Golden Lotus Pak," ucap Aditya. "Maksud kamu, Hotel Golden Lotus ya?" "Iya Pak, saya diterima kerja di situ, tapi bukan di hotelnya, melainkan di restorannya," sahut Aditya. "Itu kan restoran mewah, gak salah lagi, nih anak muda pasti anak orang kaya, dan pastinya, dia dapat jabatan yang bagus di Golden Lotus, gue ke poin kali ya, penasaran juga nih," gumam Pak Jaja saat itu. Lalu terdengar, Pak Jaja berkata, "Kamu kerja sebagai apa di restoran itu?" "Saya jadi pelayan di restoran itu." "Oh ya, sebenarnya saya kesini, mau nyari kontrakan Pak, tapi sepertinya, kamar-kamar ini, sudah enggak dikontrakin lagi ya," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, spontan Pak Jaja dan Pak Arman pun, langsung menertawainya. Lalu terdengar, Pak Jaja berkata, "Hahaha, saya kirain, kamu dapat jabatan bagus di restoran itu. Ternyata hanya pelayan toh. Pakai nanya harga kontrakan ini pula. Kamu mau ngambil duit dari mana untuk membeli rumah kontrakan ini?" ucap Pak Jaja, seolah meremehkan Aditya, yang hanya bekerja sebagai pelayan restoran. Lalu terdengar, Pak Jaja kembali berkata,
Kontrakan ini, saya jual dengan harga 275 juta. Pelayan aja belagu, sok-sok nanya harga kontrakan ini, ucap Pak Jaja. Oh ya gini aja, kontrakan ini bakalan saya jual ke kamu, dengan catatan, kalau kamu bisa bayar kes hari ini juga, ucap Pak Jaja, lalu kembali melanjutkan perkataannya pada Pak Arman. Gimana Pak Arman, Anda tidak keberatan kan? Oh kalau saya sih enggak masalah Pak Jaja. Lagian, nih anak juga enggak bakalan bisa dapatin duit 275 juta dalam sehari, ucap Pak Arman. Lalu mereka pun kembali menertawakan Aditya. Namun tiba-tiba, terdengar Aditya berkata, benaran ya Pak, harganya 275 juta, apa Bapak enggak rugi? Ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Jaja pun berkata, saya enggak bakalan rugi, rumah kontrakan ini, udah 15 tahun saya kontrakin ke orang-orang, jadi udah balik modal, ucap Pak Jaja. Sementara Pak Arman sendiri, saat mendengar ucapan Aditya, ia terlihat sedikit kaget. Jangan-jangan, anak muda ini, mengerti dengan lokasi kontrakan ini, gumam Pak Arman saat itu. Lalu terdengar, Aditya berkata, oh ya Pak, apa Bapak bawa surat-suratnya? Kalau ada, saya ingin lihat. Iya, nih surat-suratnya, ucap Pak Jaja, lalu memperlihatkan surat-surat tanah dan rumah kontrakannya itu. Setelah melihat semuanya, Aditya pun berkata, jadi benar nih Pak, tanah dan bangunan kontrakan ini, akan Bapak jual, dengan harga yang disebutkan tadi. Iya benar, ucap Pak Jaja. Aditya pun berkata, ya udah, kalau gitu, apa Bapak bisa menunggu sebentar? Maksud kamu ingin membeli kontrakan ini? Tanya Pak Jaja dengan senyum sinis, seolah meremehkan Aditya. Nih bocah pasti pengen cari perhatian sama si Erin nih, gumam Pak Jaja. Iya, saya akan membeli kontrakan ini, ucap Aditya. Saat itu terlihat, Erin, Pak Jaja dan Pak Arman kaget saat mendengar bahwa Aditya akan membeli kontrakan itu. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.